Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya yang lucu banget. Wah, Liga Nugraha. Yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bolanya di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kak, kalau di episode kali ini kita dua segmen ini bakal ngebahas khusus soal Michael Owen. Jadi Kak, Michael Owen tuh kan pindah ya ke Manchester United. Dia itu pindahnya tahun 2009 dan kepindahannya itu mengejutkan banyak orang. Soalnya Owen ini kan ya kita tahu legenda Liverpool gitu, tapi malah ke MU. Yang jadi pertanyaan, kok bisa Owen mengkhianati klub yang membesarkannya itu, Kak? Nah, pokok masalahnya itu ada pada Newcastle United yang tidak mau memperpanjang kontrak si Owen ini. Jadi dengan status bebas transfer, Everton ini tertarik untuk merekrutnya. Jadi emang sebenarnya Michael Owen ini enggak terikat sama Liverpool terus-terusan gitu, masih pindah. Tapi kan yang dipertanyakan itu kenapa pindah ke rival. Kenapa ke MU? Betul. Nah, Owen bahkan sudah bicara dengan David Moyes dan sudah hampir pasti pindah ke Merseyside biru. Iya, Everton ya. Sampai akhirnya nih 2 hari kemudian dia ditelepon. Sama siapa tuh? Sama Ibu Mega. Ngomongin kabinet. Belum, masih jauh sih sebenarnya. Ya. Tapi ya pokoknya dia ditelepon dan itu ternyata dari Nicky Butt. Oh, dari Nicky Butt. Pemain MU ya. Yang mana pemain MU. Butt ini cuma ngasih tahu kalau Fergie ini nanti bakal menelponnya dan mengajaknya bergabung dengan PDIP. Terus sama merah bajunya. Benar juga, masih disambung ke Bu Mega berarti. Owen pun tidak percaya Kak dengan ucapannya si Nicky Butt itu. Betul. Dia pun langsung berimajinasi. Disaksikan puluhan ribu orang waktu dia orasi kampanyenya GoFood. Terus ada Ganjar Mahfud. Aduh. Atau singkatan lainnya. Kenapa ya? Nggak mood. Ganjar Mahfud. Atau Ganjar MD aja gitu. MD-nya kan udah bagus. Jadi si Owen itu langsung berimajinasi Kak, kalau dia ini bakal main di banyak pertandingan besar, main di Liga Champions, dan ditonton langsung 75.000 orang di stadion. Ingat ini MU-nya masih zaman itu. itu. Owen pun menantikan telepon dari Fergie itu. Betul. Selama sejam dia pun cuma duduk dan memperhatikan layar HPS ya Hidayah. Zaman itu memang belum ada smartphone sih, cuma ya guys ya Hidayah juga kayaknya. Nah si Fergie pun akhirnya mengundang Owen untuk datang. Kemana tuh? Ke rumah Ibu Mega. Ya ke ini dong, telepon dong. Saya kan mau diundang ke rumah Barbie, tapi kekecilan ke rumah Barbie. Kecil loh. Nah, Owen pun akhirnya mengiyakan. Karena di Owen juga udah berharap-harap kan. Nah, ia itu merasa begitu tegang dan sampai tidak bisa tidur. Di kepala dia hanyalah bagaimana ia membuat kesan baik di hadapan Fergie. Sekalinya jadi ia persiapkan dengan hati-hati. Karena image mungkin dia. Nah, Betul. Owen juga bahkan pergi lebih awal dan memarkirkan mobilnya sekitar 1 kilometer menjelang rumah Fergie. Jauh. Nah, ia ini cuma duduk di mobilnya selama 50 menit. Selama 50 menit. Masih saking tegangnya. Iya. Nah, saat bertemu, bukan sepak bola kan yang jadi topik utama tuh. Malah balapan kuda. Jauh ya. Udah kelarinnya ya. Soalnya keduanya ini tuh sangat suka balapan kuda. Jadi Fergie itu kayak kalau nggak salah punya kuda, Owen tuh ininya Kak, jokinya. Gitu. Ini hobi-hobi orang kaya emang ya. Iya benar. Di Inggris kan apalagi. Nah, soalnya kenapa dia suka balap kuda? Soalnya kalau balap keong itu lambat. Terus bau juga Kak, karena harus ada keong yang cuma tuh si Gary tau kan di SpongeBob tiba-tiba di depannya. Di hari itu tidak ada pembicaraan soal perekrutan Owen ke United, bahkan nggak ngomongin soal itu. Iya. Tapi anehnya Owen ini tuh yakin dia tuh saya mah fix lah jadi pemain MU gitu. Bahkan ya agennya tuh bahkan belum komunikasi Kak sama pihak MU sama sekali. Itu baru pertemuan pertama. Pertemuan pertama, dan kalau kata anak zaman sekarang mah kata si Jessica gitu ya, komitmen katanya gitu. Ya betul. Kalau zaman dulu tuh ada namanya HTS. Wah, bukan tanpa status. Tanpa status. Terus sini-sini TTM. Teman tapi mesra. Kalau Gen Z itu ada mood Apa tuh? Kayak situational relationship. Jadi relationship aja kebagi 3 jadi unloved relationship. Pokoknya ada lah. Banyak ya sekarang. Betul. Nah, Owen ini akhirnya senang dan juga sekaligus bingung. Dia itu bingung karena banyak yang cinta damai, tapi para cinta damai. Banyak gigi ya. Bingung kan? Banyak kayak gitu. Damai tapi perang semakin ramai. Nah, gabung dengan United karena itu artinya ya dia mengkhianati Liverpool. Iya betul. Tapi ada satu hal yang akhirnya bikin Owen tidak peduli, yaitu kepastian meraih trofi. Karena saat waktu itu ingat Liverpool yang justru dulu susah meraih dapat trofi. Dan akhirnya keputusan Owen itu emang tepat.
Ia cuma mencetak 17 gol dari 52 laga untuk United memang. Tetapi akan ada satu yang tidak bisa ia didapatkan di Liverpool, yaitu trofi Premier League gitu. Ya, mana kan emang penantian Liverpool panjang gitu. Panjang banget ya. Pilihan Owen sama-sama mengerikan waktu itu, yaitu pergi ke Everton atau ke MU. Betul. Karena dua-duanya memberikan dampak perusak yang sama. Yang satu derby sekota soalnya. Sekota bahkan. Namun United hadir dengan keunggulan, bisa memberinya trofi dan juga HP baru. Udah nggak pakai HP sih ya. Bukan si Hidayah lagi, BlackBerry lah minimal waktu itu. Owen pun harus segera menentukan keputusan karir untuk masa depannya dan keluarga. Oke. Soalnya dia sudah melakukan banyak hal untuk kembali ke Liverpool, tapi pulang ke Liverpool tuh nggak mungkin terjadi lah gitu. Dan ini bakal kita bahas di segmen yang kedua, kenapa dia nggak balik ke Liverpool. Nah, pindah ke United sebenarnya emang bukan pilihan sulit. Betul. Soalnya kalau ia tidak dan ia itu waktu itu katanya tidak pernah menyesalinya sampai sekarang. Padahal ke tim rival ya. Betul. Nah, yang terpenting soalnya emang ia bisa tadi pikirannya bisa mencari nafkah untuk keluarga. Karena kalau mencari Pokemon kan nggak ada duitnya. Iya. Banyak kamu cuma scroll doang kan. Bisa Kak jadi Pokemon. Oh, bisa sih. Dikasih. Itu bisa dapat duit tuh. Benar. Dan pada akhirnya ya semua sepak bola pasti sama. Dia ingin mendapatkan puncak karir di tempat tertinggi. Betul, di level tertinggi. Nah, pada akhirnya Owen itu berusaha untuk realistis. Realistis aja ya. Iya, kayak Solihun nih. Jadi ya udahlah, gak semua orang pengen kayak Vincent Desta. Iya. Ada orang yang kayak pengen santai aja, tidak berekspektasi tinggi. Betul. Nah, ia itu harus berjuang di sepak bola karena itu adalah caranya mencari nafkah. Loyalitas tidak akan memberimu uang, bukan? Iya, benar. Benar banget ini. Saya setuju. Dan makanya saya pindah kerja. Dan loyalitas pada kantor lama kan tidak kasih apa-apa. Iya. Nah, tapi pindah ke Manchester United waktu itu pastinya memberi trofi. Waktu itu ya. Jadi ternyata ya kalau misalkan Liverpoolnya nggak mau, dan ada pilihan dari MU ya kan? Nggak gitu kali ya pikirannya. Mungkin waktu itu yang jadi penyesalan sekarang justru Ronaldo karena loyalitas dia kan sebenarnya pada MU. Iya. Dan dia akhirnya balik ke MU. Bukannya ke Manchester sih. Bener, dia mana tawaran dan trofi itu pasti didapat itu bisa dan akhirnya di MU kan dia malah ngerusak MU-nya, ngerusak dia juga. Bagus dia Owen berarti. Bener. Menarik ya kayak pembahasan kita soal kenapa sih Owen ini mengkhianati Liverpool dengan pindah ke Manchester United. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.